Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Epis Romansyah, NIM 19042122. Pada pertemuan statistika sosial pertemuan 13 kali ini saya akan bahas materi tentang ANOVA 1 faktor dan ANOVA 2 faktor. Yang pertama adalah ANOVA 1 faktor. Berikut disajikan data IPK mahasiswa antara mahasiswa yang berasal dari desa, pinggiran, dan kota. Yang terpapar di bawah ini adalah IPK menurut asal daerah. Ujilah apakah ada perbedaan IPK antara mahasiswa yang berasal dari desa, pinggiran, dan kota. Jika ada perbedaan, manakah di antara ketiganya yang memiliki IPK paling tinggi? Langkah-langkah untuk pembuatan yang pertama adalah rekamlah data tersebut ke dalam dua kolom. Kolom pertama data tentang asal daerah dengan kode pertama untuk desa, kedua adalah 2 pinggiran dan 3 kota. Yang kedua adalah kolom kedua data tentang IPK. Yang kedua, berilah keterangan data tersebut dengan menggunakan variabel view. Yang pertama, seperti baris pertama di tulisan nama sama dengan X1 label asal daerah, volume 1 desa, 2 pinggiran, 3 kota. Yang kedua adalah baris kedua, nama, X2 label dan IPK. Maka gambarnya yang seperti saya tampilkan di bawah ini. Yang ketiga, lakukan analisis dengan menggunakan menu analize, comparisons, one day, ANOVA. Yang keempat, masukkan variabel X2 ke dependent list dan X1 ke faktor sehingga akan terlihat seperti berikut. Yang kelima, klik tombol force HOC LCD continue. Yang keenam, klik tombol option descriptive homogen offline test continue. Yang ketujuh, klik OK sehingga akan muncul hasil analisis seperti berikut. Pembahasannya, bagian deskriptif di atas menampilkan hasil analisis statistik deskriptifnya seperti rata per kelompok, standar, deviasi, standar error, minuman, dan maksimum. Bagian tes homogen of variances menampilkan hasil uji homogen varian sebagai persyarat untuk dapat menggunakan ANOVA. Hasil pengujian ditemukan bahwa F hitung sama dengan 0,014 dengan SG sama dengan 0,986. Oleh karena nilai SG 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varians antar kelompok bersifat homogen. Dengan demikian, persyarat untuk dapat menggunakan ANOVA terpenuhi. Bagian yang di atas menampilkan hasil uji beda rata-rata secara keseluruhan. Bagian yang di bawahnya ini menampilkan hasil uji lanjut untuk mengetahui perbedaan antar kelompok secara spesifik sekaligus untuk mengetahui mana di antara ketiga kelompok tersebut yang IPK-nya paling tinggi. Yang kedua adalah ANOVA 2 faktor. Diketahui data sebagai berikut yang saya tampilkan di bawah ini. Langkah-langkahnya untuk melakukan uji ANOVA 2 arah, lakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, masukkan data di atas SPSS, pastikan melakukan perkodean kategori. Yang kedua, lalu klik menu analisis general linear model univariate. Yang ketiga adalah pada kotak dialog yang muncul, masukkan variabel tekanan darah pada kotak dependen variabel. Masukkan variabel kelompok dan jenis kelamin pada kontak feed faktor S dan terakhir klik OK. Dan selanjutnya univariate analysis of variance yang seperti saya tampilkan pada gambar di bawah ini. Pembahasannya, pada uji ANOVA 2 arah terdapat dua jenis analisis yang dapat dilakukan, yaitu uji beda means berasal dari variabel yang berbeda, jenis kelamin dan jenis obat, dan uji interaksi antara variabel kategori. Yang pertama, uji beda min tekanan darah berasal jenis obat yang diragukan. Hipotesis atau HO sama dengan min tekanan darah orang peminum obat A, obat B, dan obat C adalah sama. Sedangkan H1 min tekanan darah orang peminum obat A, obat B, dan obat C adalah tidak sama, ada perbedaan. Agar mudah kita menggunakan nilai probabilitas untuk mengambil keputusan, nilai probabilitas terletak pada kolom SG. Apabila P = 0,05, maka HO ditolak. Probabilitas berasal variabel kelompok pasien adalah 0,003, maka ditolak 0,003 berbanding dengan 0,05.
Jadi keputusan yang diambil adalah H1 diterima, artinya means tekanan darah orang peminum obat A, obat B, dan obat C adalah tidak sama, ada perbedaan. Uji yang kedua adalah uji beda min tekanan darah berdasar jenis kelamin. Hipotesis HO min tekanan darah antara pria dan wanita adalah sama, sedangkan H-1 tekanan darah antara pria dan wanita tidak sama. Untuk mengambil keputusan apabila P atau V atau 0,05 maka HO ditolak. Probabilitas misal dari variabel jenis kelamin adalah 0,912. Tekanan darah jenis kelamin adalah sama, tidak ada perbedaan. Ketiga, uji antar variabel kelompok pasien dan jenis kelamin. Untuk uji interaksi antara variabel apabila P value perbandingan 0,05 maka antara variabel terdapat interaksi. Untuk probabilitas interaksi kita menggunakan probabilitas pada baris kelompok jenis kelamin. Hanya itu yang dapat saya sampaikan.